teman-teman, ketemu lagi sama aku Nurul Fitria, seorang mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jangan lupa panggil aja Nurul. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian terkait periode demokrasi yang ada di Indonesia. Tentu teman-teman udah gak asing lagi kan apabila kita berbicara tentang demokrasi. Ya, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dimana terdiri dari dua suku kata, yakni dari kata demos dan juga dari kata kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dimana demokrasi mempunyai arti yakni kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Nah, karena program studiku merupakan sejarah, jadi aku akan mengajak kalian untuk mengenal sedikit atau mengetahui sedikit tentang sejarah awal mula demokrasi. Paham demokrasi itu pertama kali muncul dan digunakan oleh masyarakat Yunani kuno, yang dimana kata demokrasi sudah dikenal sejak tahun 5 Masehi di kota Athena. Nah, orang Yunani kuno pada saat itu menganggap sistem pemerintahan yang berupa kediktatoran merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat buruk sekali, sehingga mereka berusaha untuk mencapai suatu sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Perlu kita ketahui juga bahwa sistem demokrasi ini sudah diakui oleh berbagai negara sebagai sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia di dunia. Seorang presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Namun yang dikatakan Abraham tersebut apakah sudah terrealisasikan di negaranya atau belum? Nah, tapi kalau kita lihat di negara kita sendiri yakni di Indonesia, fakta yang ada, apakah sistem demokrasi di Indonesia ini juga telah berjalan semestinya? Nah, oleh karena itu, yuk mari kita simak perjalanan periode demokrasi yang ada di Indonesia sejak sesudah kemerdekaan hingga pada saat reformasi. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di dalam Undang-Undang Dasar sudah memberikan gambaran atau penjelasan di mana Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Karena dengan mekanisme kepemimpinannya yang dimana presiden harus bertanggung jawab kepada lembaga yang disebut MPR. Nah, lembaga MPR itu sendiri merupakan suatu lembaga yang dipilih langsung oleh masyarakat. Tepat pada tahun 1956, Indonesia pernah mengalami masa demokrasi singkat dikarenakan terselenggaranya pemilu bebas, yang pada kala itu bisa dianggap Indonesia mencapai suatu demokrasi yang sangat bebas sekali ya teman-teman. Namun setelah itu Presiden Soekarno layaknya sebagai presiden saat itu langsung mengubah paham demokrasi tersebut menjadi paham demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Setelah Orde Lama muncul sebuah demokrasi semu yang dimana demokrasi tersebut diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto pada kala itu. Tepat di tahun 1998 setelah ketumbangan Soeharto, muncul sebuah paham demokrasi yang kita kenal paham reformasi, yang dimana paham demokrasi reformasi tersebut merupakan sebuah cetusan atau ide dari para anak-anak muda pada saat itu yang berusaha untuk menumbangkan kekuasaan Soeharto. Kita sudah melihat dan sedikit tahu kan mengenai bagaimana sejarah demokrasi itu muncul dan periode perkembangannya di Indonesia itu seperti apa. Dari situ kita dapat melihat dan menilai apakah ungkapan seorang presiden Amerika itu benar-benar sesuai
sesuai dengan faktanya atau hanya sebatas ungkapan belaka? Nah, realitanya sepertinya tidak ya, karena masih banyaknya dan masih ada pelanggaran-pelanggaran dan diskriminasi dari penguasa negara tersebut. Pada kenyataannya, sistem demokrasi yang dibangga-banggakan itu hanya saja bisa dikatakan hanya memindahkan kekuasaan negara kepada tangan kapitalis, bukan malah memindahkan dari kekuasaan negara ke tangan rakyat itu sendiri. Meski demikian, di dalam demokrasi sebenarnya memiliki nilai-nilai demokrasi yang sifatnya universal, yakni adanya pengakuan atas hak-hak dasar atau yang lebih kita kenal dengan sebutan hak asasi manusia. Yang kedua yakni adanya pluralisme. Dan yang ketiga yakni adanya kompetisi bebas dan adanya persamaan serta kesetaraan antara individu. Jika kita melihat di Indonesia, apakah Indonesia sudah ke arah dari keempat prinsip universal tersebut? Yap, sudah jelas jawabannya ialah belum. Mengapa demikian? Karena di Indonesia masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa tersebut, di mana Indonesia sendiri masih belum mampu untuk menjalankan demokrasi karena kita belum siap dengan kebebasan individu, kelompok, ataupun golongan ketika mereka menginginkan sebuah pengakuan atau legalitas yang mengatasnamakan demokrasi ataupun hak asasi manusia. Nah, dari sekian info yang sudah saya berikan, di sini saya juga mengutip sebuah kata-kata dari seorang filsuf dan ahli matematika di Britania Raya, yakni Bertrand Russell. Maaf ya kalau salah penyebutannya, di mana beliau mengatakan demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan. Jadi, sekian info dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.